sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi makro, pasar ekonomi makro. Di sini dalam mikro dan makro. Ekonomi mikro dan makro adalah bagian daripada teori ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan ekonomi teori adalah ilmu yang menganalisa tentang kebutuhan antara variabel-variabel ekonomi. Variabel-variabel ekonomi yang dimaksud dapat bersifat mikro maupun makro. Pertama-tama mari kita pengertian adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menggambarkan keadaan atau kegiatan ekonomi yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau negara tertentu. Teori ekonomi pada dasarnya berusaha untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel ekonomi, baik variabel mikro maupun variabel makro. Dalam ekonomi, serapan menyangkut persoalan kebijakan ekonomi yang perlu diterapkan dalam daerah atau negara tertentu. Di sini dalam ekonomi, pada dasarnya dibagi menjadi teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro, baik ekonomi mikro maupun teori ekonomi makro. Kedua-duanya mempelajari masalah-masalah ekonomi, namun permasalahan ekonomi yang dipelajari berbeda dalam sudut pandang. Mempelajari kegiatan-kegiatan ekonomi dari unit-unit ekonomi individual, yaitu individu sebagai konsumen, individu sebagai faktor produksi, maupun individu sebagai teori distribusi. Teori harga antara lain membahas tentang proses pembentukan harga oleh interaksi antara penawaran dan permintaan akan suatu barang dan jasa di dalam suatu pasar, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran, hubungan antara harga permintaan dengan penawaran, bentuk-bentuk pasar, dan sebagainya. Di sini dalam teori antara harga permintaan dan penawaran. Teori produksi antara lain menganalisa tentang masalah biaya produksi, tingkat produksi yang paling menguntungkan bagi produsen yang harus dipilih oleh produsen agar tujuan untuk mencapai laba maksimum tercapai. Sedangkan teori distribusi membahas tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat upaya tenaga kerja, tingkat bunga yang harus dibayar karena penggunaan modal, dan tingkat keuntungan yang diperoleh para pengusaha. Hendra Permadi selaku apabila di dalam ekonomi mikro menganalisa kegiatan-kegiatan dan permasalahan ekonomi dari unit-unit ekonomi individual, maka dalam ekonomi makro menganalisanya dari pendekatan sebaliknya. Artinya, yang dipelajari dalam ekonomi makro adalah variabel-variabel total. Di sini dalam memenuhi tugas saya seperti pendalaman nasional, konsumsi, tabungan masyarakat, investasi total, dan sebagainya. Tanpa berlama-lama, ekonomi makro menganalisa keadaan keseluruhan atau aggregate dari kegiatan perekonomian. Di dalam ekonomi makro tidak membahas kegiatan yang dilakukan oleh seorang produsen, sedangkan konsumen atau seorang pemilik faktor produksi, tetapi pada keseluruhan tindakan para konsumen, para pengusaha, pemerintah, lembaga-lembaga keuangan, dan negara lain, serta bagaimana pengaruh tindakan-tindakan tersebut terhadap perekonomian secara keseluruhan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sutro ini lahir ditandai dengan keluarnya sebuah buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1937 yang ditulis oleh J.M. Keynes, ahli ekonomi Universitas Cambridge, Inggris. Buku tersebut juga dipandang sebagai tonggak yang sangat penting dalam sejarah pemikiran ekonomi barat. Dalam buku tersebut, Keynes menyajikan suatu teori yang menunjukkan bahwa penganggaran dapat terjadi dan bahkan untuk jangka yang tidak terbatas. Akhirnya, banyak ahli-ahli ekonomi yang menerima pendapatan Keynes. Dan kelompok ini disebut Keynesian ekonomis yang sampai sekarang diterima sebagai teori yang benar dan dipraktekkan di banyak negara.
dasarnya, ilmu ekonomi dipelajari karena mempunyai kegunaan. Ilmu ekonomi berguna karena dapat memberikan petunjuk-petunjuk mengenai kebijakan apa yang bisa diambil untuk menanggulangi suatu permasalahan ekonomi tertentu. Ekonomi makro yang merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi dapat membantu memecahkan permasalahan kebijakan ekonomi secara makro. Permasalahan kebijakan ekonomi makro mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian perekonomian secara umum. Tugas pengendalian ekonomi makro adalah mengusahakan agar perekonomian bisa bekerja dan tumbuh secara seimbang, terhindar dari keadaan-keadaan yang dapat mengganggu keseimbangan umum tersebut. Ada 3 masalah ekonomi makro jangka pendek yang harus diatasi setiap saat. 3 masalah yang dimaksud adalah masalah inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran dan perdagangan. Di sini dalam masalah inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang selalu dialami oleh hampir semua negara. Pembicaraan tentang inflasi selalu dikaitkan dengan kenaikan harga, karena hargalah indikator penting daripada inflasi. Dan dimaksud inflasi adalah suatu keadaan di mana terdapat kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Dengan demikian, kalau dalam masyarakat terjadi kenaikan suatu atau beberapa barang yang sifatnya sementara, maka kondisi semacam itu tidak dianggap sebagai inflasi. Oleh sebab itu, kondisi semacam itu tidak dianggap sebagai suatu masalah dan tidak diperlukan kebijakan khusus untuk mengatasinya. Walaupun inflasi secara otomatis menurunkan standar hidup, namun, inflasi tetap merupakan masalah karena 3 alasan. Yang pertama, inflasi dapat mengakibatkan redistribusi pendapatan antara anggota masyarakat. Inflasi dapat menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi. Inflasi dapat menyebabkan perubahan output dan kesempatan ke dalam masyarakat. Masalah pengangguran. Pengangguran ini terjadi karena jumlah tenaga kerja atau angka kerja melebihi tingkat kesempatan kerja yang tersedia. Di negara-negara yang sedang berkembang, tingkat pertumbuhan angkatan kerja cukup tinggi sehingga tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang ada. Kalau kenyataan tersebut terjadi, maka angka pengangguran cukup tinggi. Di negara kita, upayakan untuk menekan tingkat pengangguran dilakukan melalui pengendalian tingkat pertumbuhan penduduk. Program keluarga berencana adalah salah satu alternatif untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Hal ini disebabkan pembangunan ekonomi tidak mempunyai angka yang dibarengi dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi. Menimbulkan pengangguran adalah pengurangan upgrade pada pengusaha produksi barang dan jasa yang dengan maksud mencari keuntungan. Keuntungan tersebut hanya akan diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang yang mereka produksikan. Semakin besar permintaan, semakin banyak barang dan jasa yang mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara tingkat pendapatan nasional yang dicapai dengan penggunaan tenaga kerja yang dilakukan. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak pengangguran tenaga kerja, semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam pengembangan ekonomi. Pengangguran adalah pertama, menganggur karena ingin mencari kerja lain. Yang kedua, pengusaha menggunakan peralatan ringan, dan yang terakhir, ketidaksesuaian antara keterampilan pekerjaan yang sebenarnya dengan keterampilan yang diperlukan dalam industri yang ada. Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat pendapatan penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment dapat diwujudkan. Pengangguran dapat mengurangi pendapatan masyarakat, dan kondisi ini itu dapat mengurangi tingkat kemakmuran masyarakat yang pernah dicapai. Universitas Pancasakti Bekasi. Masalah neraca perdagangan dan neraca. Dua neraca penting dalam suatu neraca pembayaran adalah neraca perdagangan dan neraca keseluruhan.
Neraca perdagangan menunjukkan perimbangan di antara ekspor dan impor, Sedangkan neraca keseluruhan menunjukkan perimbangan di antara keseluruhan aliran pembayaran ke luar negeri dan keseluruhan aliran penerimaan dari luar negeri. Defisit neraca pembayaran berarti pembayaran ke luar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri. Salah satu faktor penting yang menimbulkan masalah ini adalah impor melebihi ekspor. Pengaliran modal yang terlalu banyak ke luar negeri adalah faktor lain yang menimbulkan defisit tersebut. Menimbulkan beberapa efek buruk terhadap kegiatan dan kestabilan ekonomi negara. Defisit sebagai akibat impor yang berlebihan akan mengakibatkan penurunan dalam kegiatan ekonomi dalam negeri karena konsumen menggantikan barang dalam negeri dengan barang impor. Harga valuta asing akan meningkat dan menyebabkan harga-harga barang impor bertambah mahal. Kegiatan ekonomi dalam negeri yang menurun mengurangi kegairahan pengusaha-pengusaha untuk melakukan penanaman modal dan membangun kegiatan usaha yang baik. Kebijakan makroekonomi. Setiap kebijakan ekonomi bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Berdasarkan masalah-masalah makroekonomi, Sukirno menyebutkan tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi dibedakan 5 aspek, yaitu yang pertama, menstabilkan kegiatan ekonomi. Tujuan menstabilkan ekonomi berarti pula keinginan untuk menghindari fluktuasi yang tajam dalam kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dapat menimbulkan inflasi. Apabila inflasi tidak dapat dikendalikan, kemerosotan ekonomi yang serius dapat berlaku pada masa berikutnya. Fluktuasi yang tidak dikendalikan tidak akan menjamin pengangguran yang rendah, kestabilan harga-harga, dan kestabilan neraca pembayaran. Mencapai tingkat pengangguran tenaga kerja atau kecepatan kerja penuh tanpa inflasi. Pada umumnya, berbagai negara tidak dapat terus-menerus mencapai penggunaan tenaga kerja penuh. Apabila suatu masyarakat dapat selalu mencapai tujuan ini, dengan sendirinya tujuan-tujuan lainnya yaitu mencapai kestabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang teguh akan tercapai. Dari masalah inflasi. Inflasi menimbulkan beberapa akibat buruk atas kesejahteraan masyarakat dan kegiatan perekonomian. Ada kalanya inflasi berlaku sebagai akibat kestabilan politik dan ekonomi suatu negara. Dalam keadaan seperti ini, biasanya tingkat inflasi tinggi dan sukat dikendalikan. Tetapi seringkali pertambahan penawaran uang yang berlebihan dan kenaikan dalam biaya produksi. Kebijakan pemerintah diperlukan untuk mengatasi masalah inflasi seperti itu. Yang keempat, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Ada 2 alasan yang menyebabkan suatu negara harus berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh dalam jangka panjang, menyediakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja yang terus-menerus bertambah dan untuk menaikkan tingkat kemakmuran masyarakat. Kedua alasan ini merupakan pendorong utama pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Dari prodi akuntansi. Kelima, ada mewujudkan kekokohan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Krisis moneter yang dialami Indonesia dan berbagai negara Asia lain pada tahun 1997 sampai 1999 merupakan pengalaman pahit yang menunjukkan bagaimana sektor luar negeri dapat menimbulkan efek buruk terhadap kegiatan ekonomi dalam negeri. Neraca pembayaran yang tidak kukuh akan mengurangi kemampuan suatu negara dalam menghadapi masalah pengaliran dana ke luar negeri yang melebihi dari keadaan yang biasanya berlaku. Sebagai akibatnya, cadangan mata uang asing akan merosot dan kurs mata uang asing meningkat. Hal ini akan menimbulkan beberapa efek buruk ke atas kegiatan ekonomi di dalam negeri seperti inflasi berlaku, biaya produksi meningkat, dan kondisi sebaliknya daya beli real masyarakat merosot. Berbagai perubahan ini akan mengurangi kegiatan ekonomi di dalam negeri dan lebih banyak pengangguran yang akan berlaku. Di sini dalam pengalaman ini menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi harus memperhatikan kedudukan neraca pembayaran dan kurs valuta asing selalu tetap teguh keadaannya. Mari kita mulai.
Kebijakan makroekonomi. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Kebijakan moneter. Yang kedua, kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh bank sentral untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Kebijakan segi penawaran. Salah satu kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pendapatan atau income policy, yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerja. Baik, tanpa berlama-lama, mari demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.